Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan ya. Anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Jika kita lihat dan amati bumi yang kita tempati ini, maka semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan bumi beserta isinya itu adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia, di mana benda-benda tersebut dapat menghasilkan energi. Apa sih energi itu? Bagaimana energi itu diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Nah, semua pertanyaan ini kita akan pelajari di tema 6. Sekarang mari kita pelajari bersama subtema 1, sumber energi. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Jadi semua benda yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Nah, makanan itu menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga termasuk sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi. Jadi matahari itu merupakan sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan itu tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis itu akan dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau sering disingkat dengan PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Energi dan pemanfaatannya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap melakukan kegiatan, kita memerlukan energi. Nah, apa sih energi itu? Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Jadi energi itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Ya. Jadi setiap benda yang dapat menghasilkan energi itu disebut sumber energi, sedangkan energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Nah, sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia itu adalah matahari. Sebenarnya tidak hanya manusia ya, semua makhluk hidup ya, semua makhluk hidup itu menggunakan matahari. Maka matahari itu disebut dengan sumber energi terbesar di bumi ya. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Jadi matahari itu menghasilkan energi panas dan cahaya. Berikut manfaat dari energi panas yang dihasilkan oleh matahari antaranya adalah
itu bisa mengeringkan pakaian. Jadi ketika kita mencuci pakaian kan basah tuh, kemudian kita jemur, kemudian dia kering. Nah itu karena apa? Karena adanya energi panas dari matahari. Kemudian mengeringkan ikan. Ikan apa? Contoh misalnya ibu kalian membuat ikan asin ya, itu kan perlu dikeringkan ikannya, maka dijemur di bawah terik panas matahari. Kemudian mengeringkan padi basah, kemudian mengeringkan kerupuk ya, itu semua memerlukan energi panas matahari. Nah, selain energi panas, energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain energi panas, matahari itu juga memiliki energi cahaya. Nah, energi cahaya matahari itu dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Ya. Kemudian yang kedua, tumbuhan ya, dapat membantu tumbuhan. Jadi energi cahaya matahari itu dapat membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Di mana dalam fotosintesis ini energi cahaya ini dirubah menjadi energi kimia berupa makanan dan oksigen. Nah, apa sih fotosintesis itu? Jadi fotosintesis ini adalah suatu proses pertumbuhan ya, pertumbuhan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan ya yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, di sini ada ilustrasinya ya, ilustrasi di mana tumbuhan itu melakukan fotosintesis ya di sini. Jadi ada energi cahaya dari matahari, kemudian ada karbon dioksida, ada air, kemudian dirubah menjadi oksigen dan makanan. Kita lanjut, selanjutnya adalah matematika mengenal satuan waktu tidak baku. Kita sudah pernah mempelajari ya bahwa untuk satuan waktu itu ada yang baku, kemudian ada juga yang tidak baku. Nah, contoh satuan waktu yang tidak baku, karena di sini kita membahas yang tidak baku ya, maka contoh satuan waktu yang tidak baku yaitu lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak, sedangkan sebentar itu artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Perhatikan contoh cerita berikut di bawah ini ya. Setelah membantu ibu memasak, Fitri membantu ibu mencuci piring yang kotor. Menurutmu, antara memasak dan mencuci piring, kegiatan manakah yang lebih lama? Dan manakah kegiatan yang memerlukan waktu lebih sebentar? Yang mana yang lebih lama? Iya, betul ya. Jadi yang lebih lama itu jelas membantu ibu memasak ya, karena memasak itu memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian mencuci piring itu membutuhkan waktu yang sebentar. Jadi berarti mencuci piring memerlukan waktu lebih sebentar daripada memasak.